Indonesia tengah menghadapi momen bersejarah. Pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Langkah ini dianggap sebagai proyek besar yang dapat membawa perubahan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Tapi, apakah benar ibu kota negara baru, atau IKN ini, mampu menjadi pendorong kemajuan ekonomi? Mari kita kupas lebih dalam. Mengapa kita perlu memindahkan ibu kota? Jakarta saat ini menghadapi berbagai masalah serius, seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan masalah banjir yang tak kunjung selesai. Selain itu, Jakarta juga mengalami penurunan permukaan tanah hingga 10 cm per tahun di beberapa wilayah, yang menyebabkan semakin rentannya kota terhadap banjir rob. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bukan hanya untuk mengurangi beban Jakarta, tetapi juga untuk mendorong pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Wilayah Kalimantan Timur dipilih karena lokasinya yang strategis di tengah Indonesia, minim risiko bencana alam seperti gempa dan tsunami, serta memiliki lahan yang cukup luas. Proyek IKN ini memiliki tujuan yang ambisius. Pertama, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Selama ini, lebih dari 50% perekonomian Indonesia terpusat di Pulau Jawa, sedangkan pulau-pulau lain masih tertinggal. Dengan membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur, diharapkan ada percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi di luar Pulau Jawa. Kedua, membangun kota yang lebih ramah lingkungan. IKN dirancang sebagai kota pintar dan hijau yang mengutamakan penggunaan energi terbarukan, ruang terbuka hijau, dan transportasi publik yang ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Segmen 3, Potensi Ekonomi dari Pembangunan IKN. Pembangunan IKN diperkirakan dapat membuka peluang besar bagi perekonomian Indonesia. Proyek ini menciptakan banyak lapangan kerja baru, baik di sektor konstruksi, jasa, maupun teknologi. Perkiraan awal, pembangunan tahap pertama saja bisa menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Selain itu, proyek ini akan meningkatkan daya tarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, karena adanya pengembangan infrastruktur yang masif dan modern. Tidak hanya itu, dengan menjadikan Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan, kawasan sekitarnya akan berkembang, yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi daerah lain di Kalimantan dan kawasan timur Indonesia. Segmen 4, Solusi agar IKN memberikan manfaat nyata dan proyek tidak mangkrak. Namun, untuk memastikan proyek ini sukses dan tidak berhenti di tengah jalan, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan. Pertama, memastikan pendanaan yang transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap anggaran proyek, agar tidak terjadi pemborosan atau korupsi yang bisa menghambat pembangunan. Kedua, melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap pembangunan. Warga Kalimantan Timur harus merasakan manfaat langsung dari proyek ini, baik melalui penyediaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, maupun dukungan untuk usaha kecil dan menengah UKM. Ketiga, memperhatikan dampak lingkungan. Meskipun IKN dirancang sebagai kota hijau, pembangunan skala besar tetap berisiko merusak ekosistem. Oleh karena itu, pelestarian hutan, perlindungan satwa liar, dan rehabilitasi lahan harus menjadi prioritas. Closing, harapan dan masa depan IKN. Dengan perencanaan yang matang dan komitmen kuat dari semua pihak, pembangunan IKN bisa menjadi lompatan besar bagi Indonesia menuju negara maju. IKN bukan hanya sekedar proyek fisik, tetapi simbol transformasi Indonesia yang lebih merata dan berkelanjutan. Mari kita dukung pembangunan ini agar membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya.